Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu di unit salah 1. Selanjutnya dimohon untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa baik. Doa selesai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama Citra Agustina. Hadir, Bu. Citra Cobayati. Hadir, Bu. Bima Indah Nafitasari. Hadir, Bu. Erisa Maharani. Hadir, Bu. Ana Bibah. Hadir, Bu. Firza Adila. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir. Nah, kali ini pembelajaran ini tentang pola hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang. Nah, gambar tersebut merupakan kondisi pasar saat menjelang Idul Fitri yang menyebabkan telur dan daging ayam pada saat mendekati hari raya Idul mengalami kenaikan harga. Penyebabnya yaitu karena adanya kenaikan permintaan menjelang Idul Fitri karena masyarakat lebih cenderung lebih konsumtif gitu, dan penawaran di pasar stoknya terbatas. Nah, itu menyebabkan terjadinya kelangkaan. Pada pembelajaran kali ini, pada KD 4.1 mengidentifikasi pola hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama mengerti kelangkaan itu apa, dan yang kedua faktor-faktor penyebab kelangkaan, yang ketiga upaya mengatasi kelangkaan, yang keempat dampak kelangkaan tersebut, dan yang kelima persen biaya peluang. Nah, untuk memperjelas materi pada pembelajaran kali ini, kita simak video berikut. Konsep ilmu ekonomi. Sama-sama medis ya videonya. Tahu nggak sih, akhir-akhir ini kita sempat dihebohkan dengan hilangnya barang ini ya di pasaran. Nah, kira-kira apa ya kok bisa? Ya, jadi jumlah susu yang ada itu tidak sebanding dengan banyaknya orang yang mau membelinya. Nah, dari sini timbullah fenomena yang kita sebut sebagai kelangkaan atau langka. Barangnya langka gitu ya. Nah, sekarang apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu adalah kondisi di mana jumlah sumber daya yang tersedia lebih sedikit dari jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh sebab itulah, faktor yang paling penting dari adanya kelangkaan itu sendiri adalah sifat alami manusia yang tidak pernah puas. Nah, selain itu ada faktor lain yang bisa menyebabkan kelangkaan. Yaitu yang pertama, adanya perbedaan letak geografis. Apa itu? Kelangkaan itu bisa terjadi karena tidak meratanya persebaran sumber daya alam yang menyebabkan terjadinya kelangkaan di beberapa daerah. Kemudian ada tingginya pertumbuhan penduduk. Jadi ketika semakin hari penduduk itu kan makin banyak ya, otomatis kebutuhan pun juga akan bertambah banyak. Selanjutnya ada kemampuan produksi. Dan kemudian ada perkembangan teknologi yang tidak merata. Nah, hal ini bisa menimbulkan adanya ketimpangan untuk menghasilkan barang. Nah, jika kita ngomongin kebutuhan dan kelangkaan, maka kurang lengkap kalau kita nggak ngomongin biaya peluang ya. Nah, apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah biaya yang muncul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan lain. Kenapa kita harus memilih? Ya, karena kebutuhan kita banyak, sedangkan alat pemenuh kebutuhan atau sumber daya yang kita miliki itu terbatas jumlahnya. Oleh sebab itulah kita harus memilih. Ketika kita memilih suatu pilihan,
maka secara otomatis kita harus meninggalkan pilihan lain. Nah, maka muncul biaya di situ. Seperti misalnya, Ica baru lulus dari perguruan tinggi. Nah, dari kelangkaan tersebut, dampak apa yang diakibatkan terjadinya kelangkaan? Yang pertama itu terbatasnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua itu kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya tersebut. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut yang pertama itu dengan melakukan penghematan sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua yaitu melakukan skala prioritas mana kebutuhan kita yang paling penting. Terus yang ketiga itu meningkatkan sumber daya manusia kita. Bagaimana cara kita mengolah sumber daya tersebut biar tepat guna. Terus belajar kali ini saya memberikan contoh Masalah terjadinya kelangkaan minyak goreng di tahun 2021 membuat masyarakat menjadi panik. Nah, apa yang menyebabkan kelangkaan pada minyak goreng? Siapa yang dapat menjelaskan? Silakan. Saya Bu. Kalau menurut saya kelangkaan minyak goreng itu terjadi karena penjual menimbun minyak gorengnya tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kalau menurut saya gitu. Ya, itu sudah. Apakah ada pendapat lain? Saya Bu. Kalau dari saya itu terjadinya kelangkaan minyak goreng karena produsen lebih suka menjual ke luar negeri karena harganya kalau di luar negeri itu lebih tinggi sehingga produsen lebih suka menjual minyak goreng ke luar negeri daripada dalam negeri. Ya, baik. Menurut pendapat teman-teman kalian itu sudah tepat untuk menekankan pada kenapa minyak goreng itu mengalami kenaikan, yaitu benar apa yang dikatakan teman kalian karena minyak goreng pada tahun 2021 itu pada pasar luar negeri itu harganya cenderung lebih tinggi daripada dalam negeri. Itu mengakibatkan produsen lebih memilih menjual ke luar negeri sehingga mencapai keuntungan lebih. Nah, itu contoh soal permasalahan biaya uang. Ini dapat didiskusikan secara kelompok. Per kelompok itu 3 orang. Silakan baris pertama kelompok 1, yang baris kedua kelompok 2. Saya beri waktu 15 menit. Setelah selesai diskusi, masing-masing kelompok dapat mempresentasikannya ke depan perwakilan saja. Jadi silakan. Thank you. Setelah diskusi selesai, masing-masing kelompok dapat mempresentasikannya ke depan perwakilan saja. Silakan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Jawaban dari kelompok 1, apabila Siti memilih bekerja di perusahaan kosmetik sebagai karyawan tetap, maka dia akan kehilangan kesempatan bekerjanya sebesar 3 juta. Tapi kalau misalnya terus kan dia juga kehilangan peluang dari kalau nggak kerja di jalur motor itu nanti kehilangan kesempatan sebagai kasir dengan gaji sebesar 2.500.000. Nah, itu kan kalau biaya peluang ditambah, jadi 3 juta tambah 2.500.000 itu hasilnya 5.500.000. Ya, baik Mbak, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 dapat maju ke depan. Perwakilan silakan.
Hasil diskusi dari kelompok 2, Siti lebih memilih bekerja di Kemen karena gajinya itu paling besar. Ketika Siti memilih bekerja di Kemen itu, dia kehilangan pekerjaannya di dealer motor dengan gaji 2.500.000 dan kehilangan di perusahaan kosmetik dengan gaji 2 juta. Jadi kesimpulannya biaya peluang yang dikorbankan Siti itu sebesar 4.500.000. Seperti itu. Terima kasih. Setelah diskusi selesai, dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pada pembelajaran kali ini sudah hangat. Menurut pendapat kelompok 1 itu sudah tepat. Kelompok 2 itu perlu diperbaiki karena ada beberapa yang tidak tepat. Nah, biaya peluang yang paling tepat yaitu seharusnya Siti itu memilih pekerjaan sebagai karyawan tetap di perusahaan kosmetik sebesar 2 juta. Kenapa? Karena ini Siti bekerja di perusahaan kosmetik itu sebagai karyawan tetap, sedangkan pada perusahaan dealer maupun diamond itu belum tentu ya. Terus biaya peluang yang dikorbankan oleh Siti itu pada perusahaan dealer itu sebesar 2.500.000 dan perusahaan garment sebesar 3 juta, maka biaya peluang yang dikorbankan sebesar 5.500.000. Nah, apakah sudah paham? Sudah pembelajaran kali ini tentang pola hubungan antara kakak dan biaya peluang. Apakah ada kesulitan atau pertanyaan dari anak-anak sekalian? Apakah kelangkaan bisa berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan masyarakat? Dapat menurunkan pendapatan karena produsen itu untuk mendapatkan bahan baku atau faktor-faktor produksi lainnya itu mengalami kesulitan dan harganya itu cenderung meningkat sehingga produsen tersebut menaikkan harga barang pada pasaran sehingga mau tidak mau masyarakat itu membeli barang tersebut dengan harga lebih tinggi sehingga pendapatan masyarakat itu menurun. Apakah dapat diterima? Paham semuanya? Paham. Pembelajaran pada siang hari ini, Ibu dapat menyimpulkan kelangkaan yaitu keadaan di mana manusia terhadap kebutuhannya itu tidak terbatas, sedangkan faktor produksi yang tersedia itu terbatas. Terus faktor-faktor penyebabnya yaitu sifat manusia itu sendiri terhadap kebutuhan yang tak terbatas. Yang kedua yaitu peta geografis yang tidak merata, terus jumlah penduduk yang meningkat, terus selanjutnya yaitu biaya peluang. Biaya peluang yaitu biaya yang dikorbankan salah satu individu untuk mencapai tujuan tertentu dan merelakan tujuan manfaat yang lainnya. Untuk mengakhiri pembelajaran siang hari ini, sebetulnya dapat Ibu berdoa terlebih dahulu, salah satu memimpin. Di tempat duduk, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi Ibu akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.